Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Ilmi Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan syurut kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat tauhid. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas syarat-syarat kalimat tauhid. Ya. Pada pertemuan kita telah membahas berkaitan dengan syarat-syarat kalimat tauhid. Itu pada pertemuan sebelumnya. Empat syarat, kita masuk ke syarat kelima ya. Disebutkan di halaman 19, syarat yang kelima, wa khamisuha, syarat yang kelima, al-mahabbah, cinta, al-munafiyah lil bugdi, mahabbah yaitu sesuatu yang meniadakan kebencian. Mahabbah itu kecintaan, lawannya al-bughd. Jadi syarat yang kelima itu syarat kalimat tauhid, syarat kalimat la ilaha illallah adalah mahabbah, cinta. Dengan adanya cinta ini, munafiyah lil bughdi, akan meniadakan kebencian. Wal muradu, dan yang dimaksudkan dengan syarat mahabbah di sini, al mahabbatu li hadzal kalimah, yang dimaksudkan dengan mahabbah terhadap kalimat ini, walima iqtadathu wa dallat alaihi. Jadi maksud dari syarat mahabbah adalah mahabbah li hadzal kalimah, dia cinta terhadap kalimat tersebut, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, walima iqtadathu wa dallat alaihi, dan cinta terhadap apa yang dikandung oleh kalimat tersebut. Iqtadathu itu konsekuensinya, apa yang dituntut oleh kalimat tersebut dan yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, maknanya kandungan kalimat tersebut. Jadi dia cinta terhadap kalimat itu dan cinta terhadap konsekuensi kandungan dari kalimat tersebut. Kandungan dari kalimat la ilaha illallah adalah isbat al-uluhiyah lillahi subhanahu wa ta'ala wa nafyu al-uluhiyah al-batilah. Itu makna dari kalimat tersebut. Wali ahliha al-amilina biha, dan juga cinta terhadap ahliha, maksudnya ahli kalimat tersebut, maksudnya kaum mukminin yang mengamalkan kalimat tersebut, al-multazimin li syurutiha, dan komitmen terhadap syarat-syaratnya. Jadi dari keterangan mahabbah di sini, syarat kalimat la ilaha illallah adalah cinta, cinta terhadap kalimat itu, cinta terhadap kandungannya, cinta terhadap orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Wa bughdhi ma naqadha dzalik, dan membenci hal-hal yang membatalkan hal tersebut. Maknanya apa? Membenci perkara-perkara yang merusak dari kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, wa min adillati dzalik, dan di antara dalil hal tersebut, ya, di antara dalil akan hal tersebut adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, di antara umat manusia.
man yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara umat manusia ada orang yang menjadikan tandingan dari selain Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mana di antara umat manusia tersebut yuhibbunahum, mencintai tandingan tersebut kahubbillah, seperti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini di antara umat manusia ada yang mencintai tandingan, maksudnya mencintai sekutu, ya, mencintai sekutu, mencintai makhluk yang dijadikan Tuhan oleh dia. Yuhibbunahum kahubbillah, dia cintai tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman sangat-sangat cinta kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Kalau seandainya orang-orang zalim tersebut melihat tatkala mereka melihat azab, bahwasanya kekuatan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang sangat keras hukumannya. Pada ayat ini ya ikhwan, di sini disebutkan tentang kaum mukminin. Kaum mukminin adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kaum kafirin, dibandingkan kaum musyrikin. Kenapa? Kata para ulama terkait ayat ini ada dua makna. Al-Baqarah 165 ini ada dua makna. Makna yang pertama, kecintaan kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak sama? Kecintaan kaum mukminin ahlu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kecintaannya adalah full 100%. Makanya dengan bahasa walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Berbeda dengan kecintaan kaum musyrikin kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak full 100%, tapi terbagi. Sekian persen kepada Allah, sekian persen kepada berhala-berhala mereka, andat tersebut, tandingan-tandingan. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, perbandingan antara kaum musyrikin yang mencintai berhalanya dengan kaum mukminin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaum mukminin cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kaum musyrikin terhadap berhala tersebut. Nyambung antum akhtama? Anak kasih gambaran. Kaum mukminin anggaplah para sahabat. Ya. Kaum musyrikin anggaplah Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal punya berhala tidak? Punya berhala. Kecintaan sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan sahabat terhadap kalimat la ilaha illallah itu lebih besar, melebihi kecintaan Abu Jahal CS kepada berhala mereka. Jadi kalau perbandingan mana cinta yang lebih besar antara cintanya Abu Jahal terhadap berhala, kemudian cinta sahabat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang lebih besar? Sahabat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dimaknakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kaum mukminin lebih cinta, lebih sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Seperti itu. Ini tafsir yang kedua. Jadi difahami ada dua tafsir ayat ini pada lafaz walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kaum mukminin itu sangat cinta kepada Allah. Jadi ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, kecintaan kaum mukminin sangat cinta kepada Allah dibandingkan kecintaan kaum musyrikin. Kenapa? Karena kecintaan kaum musyrikin
yang mereka cinta kepada Allah itu terbagi antara cinta kepada Allah dengan cinta pada berhala. Atau tafsiran yang kedua, kecintaan kaum mukminin kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan kecintaan kaum musyrikin khusus kepada berhala tadi. Kemudian di sini ada faedah maslakiyah ya ikhwan, ya. Ada faedah maslakiyah. Pada ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini rekomendasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin. Kenapa? Bahwasannya kaum mukminin sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin besar iman seseorang, maka akan makin besar pula cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ini tadi dipengaruhi oleh iman seseorang. Semakin besar iman, maka semakin besar pula dia cinta kepada Allah. Semakin lemah iman, maka akan semakin kecil pula kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut muta'alliqun, berkaitan dengan kecintaan seorang hamba berkaitan dengan iman yang ada pada dia. Kullama zdada imanan, ya, setiap bertambah pada seorang hamba tersebut imannya dia, isdada mahabbatan lillahi subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambah pula rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Difahami insyaallah ta'ala. Mirip dengan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang disebutkan oleh beliau dalam risalah Tabukiyah. Beliau mengatakan kullama izdadal abdu taqwahu lillahi ta'ala izdada hudan. Setiap bertambah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah pula hidayah dia. Jadi atau setiap bertambah ketakwaan maka bertambah pula hidayah. Sehingga hidayah tersebut ya ikhwan, ya tullabul ilm, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar takwanya antum kepada Allah, semakin besar pula iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian wasadisuha, yang keenam, al-inqiyad lima dalla ta'alaihi al-munafi li tarki dzalik. Al-inqiyad, ketundukan. Ya. Tunduk lima dalla ta'alaihi, tunduk terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Al-munafi li tarki dzalik. Inqiyad ini meniadakan sikap meninggalkan hal tersebut. Meninggalkan apa? Meninggalkan ketundukan. Jadi inqiyad itu maknanya patuh, tunduk. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Itu namanya inqiyad. Lawan dari inqiyad apa? Yaitu at-tark, meninggalkan. Lawan dari inqiyad at-tark, dia meninggalkan. Inqiyad itu patuh, taat. Lawannya apa? At-tark, meninggalkan. Wa min adillati dzalik, adapun dalilnya qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Wa qauluhu ta'ala wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Kata Allah Azza wa Jalla wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ya. Kembalilah, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, waslimulah, dan pasrahlah. Pasrah, manut kalau bahasa kitanya. Manutlah kepada Allah Azza wa Jalla min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la yunsarun. Tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak ditolong sama sekali. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuslim wajhahu lillah,
barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla wa huwa muhsin, dalam keadaan dia statusnya seorang muhsin, ya, berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, yaitu kalimat la ilaha illallah wa ilallahi aqibatul umur. Kemudian wasabi'uha, yang ketujuh, al-qabul lima iqtadathu hadhil kalima biqalbihi wa lisanihi al-munafi lirad. Syarat yang ketujuh adalah al-qabul. Apa qabul? Menerima. Menerima apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut dengan hati, lisan. Ya. Jadi dia terima kandungan dari kalimat la ilaha illallah tadi. Terima dengan hatinya, terima dengan lisannya. Al-munafi, al-qabul ini meniadakan ar-rad, meniadakan sikap rad. Rad itu menolak, ya, menentangnya. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus qabul, menerima konsekuensi kalimat tersebut. Ada sebagian orang, dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak mau menerima konsekuensi dari kalimat tersebut. Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak mau menerima konsekuensi dari kalimat tersebut, sehingga dia tidak mau mengucapkan kalimat tadi. Namun dia tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian di sini disebutkan wa min adillati dzalik, adapun argumentasi akan hal tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabbmu la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepada engkau ya Muhammad pada perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat, haraj, terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka juga pasrah dengan plong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika la yu'minun. Ya, sungguh demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman. Umat manusia tidak dikatakan beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka mau berhukum terhadap engkau pada perkara yang mereka perselisihkan. Kaum musyrikin, ya, tidak dikatakan beriman sampai mereka mau menerima keputusan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa? Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati adanya rasa berat, adanya haraj pada diri mereka. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan ya Muhammad, wa yusallimu tasliman, serta mereka pasrah dengan plong, dengan legowo terhadap keputusan Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ucapan kaum mukminin, apa ucapan kaum mukminin? Kaum mukminin itu idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kaum mukminun itu kalau diajak untuk kepada Allah dan Rasulnya, ya, supaya menyelesaikan hukum sesama mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Antum perhatikan pada ayat ini tadi, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Allah dan Rasulnya tadi apa? Menetapkan hukum di kalangan mereka. Mereka akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Sehingga keberuntungan seorang hamba adalah dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi asbabul falah, sebab-sebab falah, sebab-sebab keberuntungan adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi tidak membangkang, tidak ngeyelan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah antum ambil seperti itu. Sehingga patokannya apa? Patokannya kepada keputusan Allah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma ahbatallah, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ahbata a'malahum, lalu Allah gugurkan amalan mereka. Lihat dalam ayat ini ya ikhwan, sebab gugurnya amalan tersebut tatkala apa? Membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga tatkala kita membenci syariat, itu merupakan sebab ya gugurnya amalan seseorang, bahkan terkadang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran tatkala dia membenci syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun, tidaklah ada seseorang dari kalangan umat ini yang mendengar aku, baik dia Yahudi wala Nasrani, baik dia orang Nasrani, summa yamut, kemudian ini orang wafat, walam yu'min, dan tidak beriman, billadzi ursiltu bi, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia digolongkan sebagai penduduk neraka. Siapapun dari kalangan umat ini, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Majusi, mau dia orang manapun, kalau sudah mendengar khabar datangnya Nabi kita Muhammad SAW, telah sampai kepada dia hujjah dan tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dia digolongkan apa? Min ashabin nar, digolongkan sebagai penduduk neraka. Jelas? Ini pembahasan pembatal keislaman yang ketujuh. Kita masuk yang kedelapan. Wa zada ba'dhum thaminan kama taqaddam wa huwa yarji' ila ma qablahu wa huwal kufru bima yu'badu min dunillah. Sebagian para ulama menambahkan syarat kalimat la ilaha illallah ada 8 ya. Yaitu kembali kepada yang sebelumnya. Apa itu? Wa huwal kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengkufuri segala sesuatu yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata penulis, wa ba'dul akhta fi tafsiri syahadati la ilaha illallah, sebagian kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan syahadat la ilaha illallah. Sebagian orang keliru dalam menafsirkan syahadat la ilaha illallah. Laqad dhalla aqwamun katsir, sungguh telah tersesat banyak kaum. Wa firaqun muta'addidatun, dan tersesat pula kelompok yang sangat banyak. Fi tafsiri kalimat tauhid, dalam menafsirkan kalimat tauhid. Wa min dzalik, dan diantara contohnya adalah tafsiruha bi tauhidir rububiyah. Di antara bentuk kelompok yang sesat dalam menafsirkan kalimat tauhid, yaitu tatkala menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tafsir ar-rububiyah. Wa hadha halu katsirin min ahli al-bid'ah wal kalam al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ini kondisi kebanyakan dari kalangan ahlul bidah, ahlul kalam, baik yang mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Faminhum man yaqul, sebagian mereka ada yang mengatakan makna kalimat la ilaha illallah la khaliqa wa la raziqa wa la muhyiya wa la mumita illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Itu menurut sebagian mereka. Wa minhum man yaqul la mustaghniyan amma siwahu wa la muftakiran ilaihi kullu man adahu illallah. Di antara mereka ada yang mengatakan la mustaghniyan amma siwahu wa la muftakiran ilaihi kullu man adahu illallah. La mustaghniyan, tidak ada yang
mustagni. Mustagni itu artinya tidak butuh. Ya, mustagni itu tidak butuh. Istighna. Istighna itu artinya tidak butuh. Ya. Tidak ada yang tidak butuh. Ya. Maknanya apa? Tidak ada yang tidak butuh, berarti butuh kan? Ya enggak? Tidak ada yang tidak butuh, berarti butuh. Ya. Tidak ada yang tidak butuh amma siwahu. Ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wala muftaqiran ilaihi. Dan tidak ada ya orang yang tidak butuh, tidak ada yang makhluk yang muftaqir, yang iftiqar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau wala muftaqiran ilaihi kullu man adahu. Dan tidak ada yang muftaqir, yang butuh. Muftaqir itu butuh kan? Tidak ada yang butuh kepadanya. Kullun man adahu. Setiap yang selain Allah Azza wa Jalla. Itu bahasanya. Jadi tidak ada yang tidak butuh. Maknanya apa? Butuh semua. Ya, selain Allah butuh semua. Amma siwahu. Bahasanya jelimet, bahasa alul kalam. Ya dah? La mustaghniyan amma siwahu. Maknanya apa? Semua makhluk butuh. Amma siwahu. Intinya selain Allah Subhanahu wa taala, dia adalah makhluk yang butuh. Itu maknanya. Wala muftaqiran ilaihi kullu man adahu. Ya, tidak pula muftakir. Muftakir itu butuh. Orang yang fakir. Tidak pula muftaqiran ilahi, tidak pula butuh kepadanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqul ikhrajul yaqin al-fasid wa idkhalul yaqin as-sadiq. Di antara yang ada yang mengatakan mengeluarkan keyakinan yang rusak dan memasukkan keyakinan yang benar. Bi annahu la khaliqa wa la raziqa illallah. Bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqul la qadira 'ala al-ikhtiraq illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta, mewujudkan sesuatu melainkan Allah Azza wa Jalla. Wa nahwi dzalika minal ibarat allati tarji'u ila tauhid rububiyah. Dan yang semisal itu dari ibarah-ibarah yang ada yang semuanya kembali kepada rububiyah allazi aqarra bihil musyrikun. Itu rububiyah yang diikrarkan oleh kaum musyrikun kama taqaddam. Walam yanfa'hum li'annahum lam yufridullah ta'ala bil ibadah. Namun tidak memberikan manfaat bagi kaum musyrikun. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Sehingga makna-makna la khaliqa wala raziqa wala muhyiya itu semuanya makna rububiyah. Demikian juga orang yang mengatakan la mustaghniyan amma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu man adahu. Ya. Maknanya kullu man adahu, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga mengeluarkan keyakinan yang rusak, memasukkan keyakinan yang benar, bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini juga sama, rububiyah. La qadir 'alal ikhtira' juga bermakna rububiyah. Makanya kata Syekh Amr, semua ibarat-ibarat ini ibarat ahlul kalam, ya. Ahlul bidah, ahlul kalam, ini semua bermakna rububiyah. Kita lanjutkan ya. Wa minal akhta' tafsiruha la ma'buda illallah aw la ilaha mawjudun illallah. Termasuk akhta', kesalahan, ya. Sebelum mana lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Tafadhol. Yang baik ikhwan atau akhwat, sebelum mana lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sisa-sisa syarat ini dan juga tafsir kalimat syahadat la ilaha illallah
yang ditafsirkan oleh sebagian ahlul bidah, ahlul kalam, ya, yang berkait dengan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Ya, jadi ada suatu ungkapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait dengan sebenarnya beliau bahas itu bukan ayat ini, ya. Ana lupa disebutkan di Risalah Tabukiyah masalah takwa. Disebutkan di Risalah Tabukiyah masalah takwa. Beliau menyebutkan bahwasannya takwa itu akan mempengaruhi hidayah. Lebih kurang makna yang beliau sampaikan, kullamazdadal abdu taqwahu izdada hudan. Lebih kurang bahasanya seperti itu. Setiap kali seorang hamba itu bertambah takwanya, maka akan bertambah pula hidayahnya. Nah, kemudian beliau membawakan ayat. Nah, beliau membawakan ayat Al-Quran. Nah, hubungannya yang Anda bawakan di ayat ini tadi, di sini kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tuh, ana lupa ayatnya yang dibawakan dalil sama beliau. Intinya hidayah ada hubungan dengan ketakwaan. Sebagaimana ini juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada hubungan dengan keimanan. Sebagaimana tatkala seseorang itu semakin cinta kepada Allah, semakin tinggi iman dia kepada Allah, maka cinta dia kepada Allah akan semakin besar. Semakin kurang, ya, imannya tadi, maka cintanya juga akan semakin berkurang. Nah, sebenarnya ada suatu kaidah yang mirip-mirip yang seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di di dalam Qawaidul Hisan. Tapi ana untuk menyebutkan itu agak samar-samar diingatan. Ada suatu kaidah yang terkait dengan yang seperti ini tadi, cuman ana agak samar-samar terkait dengan kaidah tersebut. Ya, pernah kebaca yang semakna juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, juga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di seperti itu. Jadi ketika antum dapati ayat-ayat yang semakna dengan ini, yang seperti ini kan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan faedah bahwasannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya pengaruh dengan keimanan seseorang. Semakin dia beriman, maka cintanya semakin besar. Ketika imannya lemah, maka cintanya juga akan lemah. Demikian juga tadi takwa punya pengaruh dengan hidayah. Semakin besar ketakwaan seseorang, maka akan semakin besar juga hidayah yang akan dia dapatkan. Adapun tafsir-tafsir yang disebutkan oleh ahlul kalam, ahlul bidah, yang ini seperti ini, ya tidak perlu antum pikirkan, ya. Dalam artian itu semua tafsir-tafsir tidak akan bisa ada hentinya. Tidak akan bisa ada hentinya. Kenapa? Ini sebagian yang disebutkan oleh Syekh, ya. Syekh Amr menyebutkan sebagian. Memungkinkan di sana ada orang-orang yang juga menafsirkan kalimat la ilaha illallah yang intinya merujuk kepada rububiyah, merujuk kepada makna rububiyah. Kalau kita perhatikan yang disebutkan oleh beliau ini, beliau menyebutkan ada berapa? Ada 4, ya. Ada yang mengatakan seperti makna la ilaha illallah bermakna la khaliqa wala raziqa wala muhya wala mumit illallah. Ini kan maknanya rububiyah juga. Khaliq ar-raziq rububiyah. Wa minhum man yaqul, kata beliau, di antara mereka ada yang mengatakan la mustaghniyan amma siwahu wala muftakiron ilahi kullu man adahu. Ya. La mustaghniyan amma siwahu. Semua selain Allah Azza wa Jalla itu butuh. Ya. La mustaghniyan itu, mustaghniyan artinya tidak butuh. La tidak butuh, berarti kan butuh. Amma siwahu, selain Allah Subhanahu wa taala itu butuh. Ya. Wala muftakiron ilahi kullu man adahu illallah. Segala sesuatu,
ya, tidak akan butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Ilaihi yang pada contoh itu, pada kalimat wala muftakiron ilaihi, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu man adahu itu muftakiron ilaihi, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga maknanya rububiyah. Kemudian beliau menyebutkan ikhrajul yakin al-fasid wa idkhal yakin as-sadiq bi annahu la khaliqa wa la raziqa illallah. Ini juga masalah sama tadi, masalah rububiyah. La qadira alal ikhtira, juga makna ikhtira itu menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya, ikhtira. Ini juga makna rububiyah, ya. Intinya yang perlu antum pahami baik-baik, kita jangan menghafal syubhat. Makanya kata para ulama, ya'rif al-haq ta'rif al-batil. Antum tahu al-haq, maka antum akan tahu yang batil. Jadi belajar itu jangan antum fahami syubhat. Syubhat itu tidak kita faham, tidak masalah. Ya. Intinya kita faham dulu al-haq. Dari definisi tafsir kalimat la ilaha illallah yang benar, yang ditafsirkan oleh para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda haqqun illallah. Antum faham ini tadi, maka seluruh syubhat, seluruh definisi atau tafsir yang lain itu bisa antum bantah. Ya, seperti itu. Kemudian ini tanbih penting ya ikhwan, karena sebagian penuntut ilmu yang dipelajari sama dia adalah syubhatnya, tidak dipelajari sama dia al-haqnya, sehingga yang nempel syubhat. Nah, kalau kita mau menghafal syubhat, syubhat itu tidak akan berhenti. Sampai hari kiamat syubhat itu banyak, batil itu banyak. Tapi kalau kita mempelajari al-haq, al-haq itu sedikit. Ya, al-haq itu sedikit, ruang lingkupnya sedikit karena sudah dibatasi oleh syariat. Sehingga gampang dipelajari. Al-batil itu banyak. Ketika kita tahu al-haq, maka yang batil itu antum cocokkan saja. Selain dari tafsir yang disebutkan oleh para ulama, berarti batil. Kemudian beliau mengatakan wa minal akhta tafsiruha la ma'buda illallah au la ilaha maujudun illallah. Termasuk kesalahan juga menafsirkan kalimat la ma'buda illallah, yang kemarin ada pernah ditanyakan ya. Ketika kalimat la ilaha illallah ditafsirkan la ma'buda illallah atau la ilaha maujudun illallah. Ini keliru. Di mana letak kelirunya? Dijelaskan oleh beliau. Fa inna hadza yaruddu syara' wal waqi'. Karena ketika seseorang mengatakan la ma'buda, tidak diqaid dengan hakun, itu penting ya ikhwan. Ada qaid dengan hakun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada hakunnya atau bihaqqin, berarti konsekuensinya meniadakan alihah al-batilah. Dalam kenyataannya Al-Quran menyebutkan apa? Adanya alihah al-batilah. Makanya beliau mengatakan fa inna hadza yaruddu syar'un wal waqi'. Kalau semata-mata kita tafsirkan atau definisikan kalimat la ilaha illallah la ma'buda illallah, itu kurang tepat karena ditolak oleh syariat dan kenyataan. Kenapa? Fa innallaha qad bayyana lana fi kitabihi annal musyrikin abadu ghairahu. Allah sudah jelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an kaum musyrikin menyembah selain Allah. Wattakhadhu alihatan muta'addidah. Mereka membuat tuhan-tuhan yang beragam. Fil waqi' kadzalika annal musyrikin ya'buduna alihatan muta'addidah. Kenyataannya juga kaum musyrikin menyembah Tuhan yang sangat beragam. Faqad abadu al malaika wal anbiya wal asjar wal ahjar wal asnam wa ghairaha. Mereka menyembah malaikat, para nabi, pohon, batu, berhala dan yang semisalnya. Wa qad yuradu bihadhil alfaz anna kullal aliha allati ubidat wa fa ibadatuha lillahi ala qaulil hululiyah wal ittihadiyah min ghulatis sufiyah wa ghairihim. Terkadang yang dimaksudkan dengan lafaz-lafaz ini tadi bahwasanya alihah yang disembah maka sembahannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya mirip dengan qaul ululiyah ittihadiyah dari kalangan ghulat sufiyah dan yang semisalnya. Wa hadza min akbail kufri. Ini digolongkan akbah al-kufur. Jelas ya? Jadi kalau kita mengatakan la ma'buda illallah, itu bertentangan dengan ayat-ayat yang menyebutkan kaum musyrikin menyembah alihah dari selain Allah Subhanahu.
adanya aliha, adanya ma'budat min dunillah. Kemudian juga kadang apa yang dimasukkan la maujudun, la ilaha maujudun illallah. Tidak ada ilah yang ada melainkan Allah Azza wa Jalla. Berarti konsekuensinya ilah-ilah yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini juga tidak benar. Kalau ketika orang mengatakan la ma'budah, tidak ada yang disembah ini tadi. Yang disembah itu kan banyak. Patung, pohon, kuburan, segala macam. Illallah, berarti yang disembah-sembah ini tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang batil. Ketika dia mengatakan la ilaha, tidak ada ilah. Yang ada ini melainkan Allah Azza wa Jalla. Berarti agak mirip-mirip dengan ucapan hululiyah. Makanya kata beliau, waqad yuradu bihadhil alfaz anna kullal aliha allati ubidat. Terkadang yang dimaksudkan dengan lafaz-lafaz ini tadi, bahwasanya seluruh alihah yang disembah tadi fa ibadatuha lillah. Maka penyembahan ibadahnya hanya mirip kepada Allah Subhanahu wa taala, mirip dengan ucapan Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Dia mengatakan mal khinziru illa ilahuna wa ma'abidun fi kanisatin. Apa mirip ucapan Al-Hallaj? Dia mengatakan babi juga adalah na'udzubillah ada Tuhan kita. Intinya Al-Hallaj dan yang semisalnya, ada buku ya. Ada buku lumayan bagus berkaitan dengan Al-Hallaj ya. Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Nabhani, Ibnu Alwan dan yang semisalnya. Dari kalangan duat hululiyah. Maka kata Syekh ini hadza min akbahil kufri, ini termasuk kekufuran yang paling buruk. Apa kekufuran paling buruk? Tatkala meyakini Allah Subhanahu wa taala menitis dengan makhluknya. Kemudian kata beliau wa tauhidu 'indal jahmiyah nafyul asma'i was sifat wa 'indal mu'tazilah nafyus sifat wa kullu hadza batilun wa mardudun. Tauhid menurut Jahmiyah meniadakan sifat, nama dan sifat. Tauhid menurut Mu'tazilah meniadakan sifat. Jadi Jahmiyah meniadakan nama dan sifat. Kalau Jahmiyah meniadakan nama dan sifat, sedangkan Mu'tazilah meniadakan sifat. Wa kullu hadza batilun mardudun. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa minal akhta' fi tafsiriha tafsiru katsirin min ahlil bid'ah wal khawarij. Termasuk kesalahan dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah, yaitu tafsirnya ahlul bid'ah dari kalangan khawarij. Mereka menafsirkan apa? La hakima illallah wa la hakimiyata illallah illa lillah. Tidak ada yang menghukumi kecuali Allah dan tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan milik Allah Azza wa Jalla. Yuriduna bidzalika tawassul ila takfiri hukamil muslimin alladzina yahsulu minhum al-hukm bighairi ma anzalallah. Mereka menginginkan dengan tafsir tersebut untuk mencapai pada tingkatan mengkafirkan penguasa kaum muslimin yang mana terjadi pada mereka tersebut berhukum kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bima la yastahiqu at-takfir, dengan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak layak untuk dikafirkan. Wa yuriduna iqamata tsaurat wal inqilabat. Mereka menginginkan untuk membangkitkan tsaurat, yaitu demonstrasi, wal inqilabat, revolusi. Wa ghairu dzalika mimma fasaduhu kabir, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang rusaknya itu lebih besar. Wa syarhu mustatir, keburukannya tersebar. Walam naro al muslimun minha illa al wailat, sehingga kaum muslimun tidaklah melihat dari tindakan-tindakan demonstrasi atau revolusi tersebut melainkan kecelakaan atau kebinasaan. Wal hukum bima anzalallahu fardun min afradil ibadah. Berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah. Wala tanhasirul ibadatu bidzalik, ibadah tidak khusus pada itu saja. Kata beliau, wangdzur tafsir kalimat tauhid al-'allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Selesai pembahasan dari yang disebutkan oleh Syekh Amr tentang sebagian orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tafsir-tafsir yang batil. Intinya ikhwan, antum tidak usah pusing mikirkan tafsir kalimat la ilaha illallah dari tafsir yang batil ini. Yang benar tafsir kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Selain tafsir itu tadi tidak benar seperti itu. Tidak usah antum pikirkan panjang lebar. Ya. Antum tidak faham syubhat itu tidak masalah. Seperti itu. Memang ahlul kalam suka bikin pusing. Sebenarnya nggak ada faedah yang tadi. Ikhrajul yakin, ikhrajul apa tadi bahasanya? Ikhraj
al-yaqin al-fasid ila wa idkhal al-yaqin as-shadiq. Mengeluarkan keyakinan yang rusak dengan memasukkan keyakinan yang benar. Itu saja sudah momen orang anunya. Yang kayak tadi yang la mustaghniyan amma siwahu. Ya, maknanya kullu man adahu, selain Allah Subhanahu wa taala, itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, enggak ada tutup. Kami daya cukup dulu ya. Wallahu ta'ala subhanahu wa bihamdika.